Jadi kalau orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, orang yang beribadah terdorong surga, ini orang ragu-ragu dengan janji Allah. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu berhak untuk disiksa oleh Allah. Orang yang ragu-ragu dengan Allah itu berhak dihukum oleh Allah. Nah, apabila orang yang ragu-ragu ini, orang yang selama ini membaca waqiah, itu aja dorongannya supaya murah rezeki, supaya hilang kefakiran. Orang yang selama ini sembahyang duha dengan harapan murah rezeki. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Demikian pula orang terbiasa membaca surah waqiah. Baca surah waqiah, nyaman rezeki luas, nyaman rezeki berlimpah ruah. Jadi baca surah waqiah karena terdorong faidahnya. Karena terdorong bila baca surah waqiah rezeki luas. Nah, ini bacaan surah waqiah dari orang yang ragu-ragu kepada Allah. Bacaan orang yang tidak ikhlas. Karena baca surah waqiah itu sudah dijamin oleh Allah. Waqiah itu dijamin oleh Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa itu surah waqiah menolak kefakiran selama-lamanya. Sabda Rasulullah, man qara'a suratal waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Orang yang membaca surah waqiah tiap-tiap malam akan dijauhkan kefakiran selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita baca surah waqiah, jangan lagi terdorong untuk murah rezeki, jangan lagi. Kita baca waqiah mencari keridhaan Allah. Kita baca waqiah menjunjung perintah Allah. Nah, itu ikhlas. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal murtab yastahiqqul iqab. فَإِذَا لَمْ يُعَاقِبْهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَضْلُهُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِ. Jadi kalau orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, orang yang beribadah terdorong surga, ini orang ragu-ragu dengan janji Allah. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu berhak untuk disiksa oleh Allah. Orang yang ragu-ragu dengan Allah itu berhak dihukum oleh Allah. Nah, apabila orang yang ragu-ragu ini, orang yang selama ini membaca waqiah, itu aja dorongannya supaya murah rezeki, supaya hilang kefakiran. Orang yang selama ini sembahyang duha dengan harapan murah rezeki. Nah, orang yang ragu-ragu. Nah, orang yang ragu-ragu itu sebenarnya mesti disiksa. Kalau dibiarkan oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, dzalika fadluhul azim alaih. Itu anugerah Allah yang besar atas. Mestinya dihukum orang seperti ini. Mestinya diberi hukuman oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, terdorong ganjaran, bukan untuk keridaan Allah. Lalu kita selamat, tidak dihukum oleh Allah, itu sudah keuntungan bagi kita. Sudah keuntungan untuk kita. Wa yakfil muriba wujdanus salamat. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, cukuplah bagi orang yang ragu-ragu itu adanya keselamatan, itu sudah cukup yang luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alhasil, kesimpulannya, al-mukhlis bi amalihi lillah yagibu an qalbihi ma'nal iwad wa qasdihi. Orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah, hilang dari hatinya memikirkan gantian dan mencari gantian kepada Allah.
idh huwa la yattajihu biqasdih illa ila mardatillahi ta'ala wahdah, karena dia tidak berhadap dengan tujuannya melainkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, para muhibbin rahimakumullah, diceritakan dulu kisah Nabi Isa. Nabi Isa al-Masih, orang yang suka berjalan, bertemu satu kelompok, satu majelis yang berzikir kepada Allah. Ujar Nabi Isa, kenapa kalian berzikir kepada Allah? Karena kami takut neraka. Nah, ini orang yang berzikir kepada Allah karena takut neraka. Nabi Isa meninggalkan majelis itu. Jalan Nabi Isa, ketemu lagi majelis orang berzikir kepada Allah. Ujar Nabi Isa, kalian berzikir kepada Allah kenapa? Mereka jawab, karena kami ingin surganya Allah. Kami berzikir karena ingin surganya Allah. Nabi Isa pun meninggalkan majelis zikir itu. Terus Nabi Isa berjalan sampai ke suatu majelis zikir lagi. Nabi Isa pun singgah lagi, beliau bertanya, kenapa kalian berzikir kepada Allah? Mereka menjawab, limardhatillah. Kami berzikir kepada Allah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa berkata, disinilah aku diperintahkan untuk bergabung, dan kalian adalah auliyaullah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang ikhlas dalam amalnya itu orang yang tidak ada dalam hatinya itu pikiran gantian dari Allah. Orang yang tidak ada tujuan dalam hatinya mencari apapun dari Allah, selain daripada menjunjung perintah Allah, selain daripada keridhaan Allah. Nah, ini orang nang sidqul ikhlas, yang benar-benar ikhlas. Walaupun untuk orang-orang awam, orang-orang umum, dia beribadah karena takut neraka, itu sudah masuk ikhlas. Itu bagi orang-orang umum. Nah, dia beribadah karena mengharapkan surga, itu sudah ikhlas bagi orang-orang umum. Dan kita kadang mau hendak jadi orang umum. Kita mesti hendak jadi orang khusus, mesti hendak menjadi seorang murid, orang yang ingin dicintai Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Nah, kita hendak jadi orang seperti itu. Nah, kalau demikian maka ibadah kita mesti sidqul ikhlas, benar-benar ikhlas kepada Allah. Kita bersedekah jangan ada tujuan bahwa aku bersedekah ini supaya terhindar dari bala. Jangan ada tujuan lagi seperti itu, karena itu sudah pasti. Allah sudah menjamin bahwa sedekah itu melindungi diri engkau daripada bala. Itu sudah jaminan dari Allah. Nah, kalau kita menghendaki itu dengan sedekah, berarti kita masih ragu-ragu dengan Allah. Nah, bersedekahlah kita karena menjunjung perintah Allah. Bersedekahlah kita karena keridhaan Allah. Nah, bila demikian pasti akan didapat keselamatan, pasti akan didapat keberkahan dalam sedekahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, wal amilu lillahi ta'ala ar-raji sa'adatad darain bi fadlillah wa ihsanih la bi amali la yukhillu bi ikhlasihi lillahi ta'ala. Orang yang beramal karena Allah, dia beramal menjunjung perintah Allah, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini beramal karena Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah, tapi dia mengharapkan surga. Mengharapkan surga itu dengan anugerah Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan amalnya itu. Nah, orang seperti ini tidak merusak dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silahkan minta surga kepada Allah, silahkan berlindung kepada neraka. Itu disuruh Allah dalam Al-Quran. Kita minta surga, berlindung dari neraka.
Nah, cuma kita minta surga itu kepada Allah dengan anugerah Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Kalau kita minta surga kepada Allah karena amal ibadah kita, nah itu kita tergolong orang yang ragu-ragu, jelas tidak ikhlas ibadahnya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah surga, berharap kepada Allah selamat dari neraka dengan anugerah Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amaliyah kita. Silahkan kita berharap sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah makin suka. Asalkan kita berharap surga, berharap apa itu ini dengan kemurahan Allah, dengan anugerah Allah, bukan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi makin banyak kita berharap kepada Allah sesuatu asalkan dengan anugerahnya kita minta surga, asalkan dengan kemurahannya, nah itu dipuji, amrun mahbub, perkara yang disukai, tidak merusak keikhlasan ibadah kita. Yang merusak keikhlasan itu kita beramal minta ganti, nah itu merusak keikhlasan. Ada ini bukan kita beramal karena Allah, kita minta surga karena Allah pemurah, nah itu dipuji oleh Allah. Kita minta ilmu karena Allah Maha Alim, nah itu dipuji. Tapi kalau kita minta sesuatu kepada Allah sebagai gantian dari ibadah kita, nah itu yang dicela oleh agama kita, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.